Baik, malam ini dalam waktu yang singkat ini kultum kita saya tujukan untuk ibu-ibu saja ya, supaya ibu-ibunya fokus, nggak ngantuk ya, nggak bicara sendiri. Ada berapa baris, Bu? 3-4 baris, lumayan ya. Jadi saya mau cerita tentang ibu-ibu yang hebat di zaman-zaman keemasan, masa-masa kejayaan Islam. Ibu-ibu tahu nama Muhammad Al-Fatih, Bu? Kenal, Bu? Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih kenal, Bu? Kenal di mana? Ya, jadi Muhammad Al-Fatih itu seorang pemuda yang berusia 21 tahun, menguasai 7 bahasa, hafal Quran, hafal ribuan hadis. Kemudian kaitannya dengan apa saya sampaikan ini? Beliau adalah seorang yang membuka dakwah di Eropa, artinya menaklukkan Konstantinopel. Ya, Konstantinopel itu ibu kota Romawi Timur. Jadi singkatnya mungkin begini, Romawi pada zaman dulu itu adalah sebuah negara yang sangat besar, jauh lebih besar dari Amerika. Ya, jadi kekuasaannya itu meliputi Eropa dan Asia. Karena besarnya, Romawi itu dibagi menjadi 2, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat ibu kotanya di Eropa, yaitu di Roma. Romawi Timur ibu kotanya di Asia, yaitu di Konstantinopel, atau hari ini kita kenal dengan nama Istanbul di Turki. Bahasa Arabnya Al-Konstantiniyah, ya, Konstantiniyah itu Konstantinopel. Nah, jadi ceritanya begini, Bu. Pada tahun ke-5 Hijriah, ya, ada sebuah perang yang disebut dengan perang Khandaq. Jadi pada saat itu baginda Nabi sudah berada di Madinah. Ya, kemudian beliau mendengar akan ada serbuan dari kaum musyrik Mekah dan juga kaum Yahudi. Jadi gabungan, ya, pasukan koalisi atau pasukan gabungan yang terdiri dari kaum musyrik Mekah dan orang-orang Yahudi. Maka perang itu juga disebut perang Ahzab. Ya, perang Ahzab. Ahzab itu artinya koalisi atau gabungan. Khandaq artinya parit. Kenapa disebut dengan perang parit atau perang Khandaq? Karena baginda Nabi melakukan satu pertahanan yang disebut dengan pertahanan parit. Beliau pada bulan Ramadan tahun ke-5 Hijriah membangun atau menggali parit yang panjangnya 8 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter bersama para sahabat untuk membangun pertahanan Khandaq tersebut. Sehingga dengan kedalaman dan lebar yang demikian itu, kuda atau onta yang masuk itu nggak bisa naik lagi. Ya, ini namanya pertahanan Khandaq atau pertahanan parit. Ketika membuat parit itu, seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, iseng, ya. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayul madinataini tuftahu awalan, al-Konstantiniyah au Rumiyah?" Ya Rasulullah, kota mana yang nanti akan kita taklukkan terlebih dahulu? Ya, Konstantinopel atau Roma? Ya, ibu kota Romawi Timur dulu atau ibu kota Romawi Barat? Kemudian baginda Nabi mengatakan, Madinatu Hirokla tuftahu awalan. Ya, la tuftahanna Madinatu Hirokla wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jais dalikal jais. Ya, jadi baginda Nabi mengatakan bahwa yang akan kita taklukkan terlebih dahulu adalah ibu kota Romawi Timur, yaitu Konstantinopel. Kotanya Heraklius, Madinatu Hirokla. Kemudian baginda Nabi mengatakan ni'mal amiru amiruha. Pemimpin terbaik sepanjang zaman adalah pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan nikmalu jais dalikal jais, ya, pasukan terbaik adalah pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ini pernyataan dari baginda Nabi. Kalau baginda Nabi sudah menyatakan sesuatu, itu vonis, ya. Baginda Nabi sudah menyatakan sesuatu, itu pasti terjadi. Maka sejak saat itu dari generasi ke generasi mereka berupaya untuk mewujudkan janji Rasulullah itu. Dan ini baru terwujud pada tahun 1453 Hijriah. 825 tahun kemudian, ya, di bawah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih tadi. Ya, yang mau saya katakan di sini adalah Muhammad Al-Fatih ini didikan dari siapa? Muhammad Al-Fatih ini adalah didikan dari seorang ibu yang sangat hebat. Jadi untuk membentuk seorang anak yang kemudian menjadi pejuang Islam, hafal Quran, hafal ribuan hadis, menguasai 7 bahasa. Ibunya ini setiap hari mendatangkan ulama besar untuk mendidik anaknya. Dan setiap pagi selesai sholat subuh, memberikan pelajaran geografi
memberikan pelajaran ilmu bumi, menunjukkan Konstantinopel itu ada di mana. Luar biasa, ya. Jadi ini ibu-ibu zaman dulu seperti itu, Bu. Ya, saya ingin mengatakan bahwa hari ini zaman kita itu berbeda dengan zaman dulu. Apalagi dibandingkan dengan golongan sahabat. Ya, generasi sahabat dengan generasi kita hari ini sangat berbeda. Para sahabat itu hidup di bawah aturan-aturan Islam dipimpin baginda Nabi. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in juga mereka adalah orang-orang yang berkualitas karena mereka hidup dalam aturan-aturan Islam. Nah, hari ini kita hidup jauh dari aturan-aturan Islam. Sehingga wajar kalau kemudian generasinya sangat berada di bawah kualitas generasi-generasi terdahulu. Ya. Kemudian ada ibu-ibu yang lain. Ibu tahu Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari itu setiap hari disebut namanya dalam setiap taklim-taklim. Ya, karena beliau adalah ulama hadis. Ya, masa kecilnya Imam Bukhari ini buta, ya, tidak bisa melihat. Tapi beliau ingin sekali menjadi seorang ulama hadis, dan ini dia sampaikan kepada ibunya, dan ibunya setiap hari berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan matanya. Dan atas izin Allah, kemudian Imam Bukhari disembuhkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjadi seorang ilmuwan hadis yang luar biasa yang hari ini hampir setiap hari disebut namanya. Ya, di setiap majelis-majelis taklim pasti disebut nama-nama beliau ini, nama Imam Bukhari ini. Ya, kemudian ada seorang khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu seorang khalifah besar yang pada zaman keemasan Islam, beliau ini membawa Islam itu menjadi pemimpin peradaban dunia, menguasai teknologi. Ini Harun ar-Rasyid. Ibunya seorang mantan budak yang cerdas, tapi setiap hari Harun ar-Rasyid kecil ini dibawa ke ulama-ulama besar, ya, untuk belajar adab, untuk belajar ilmu tentang agama ini. Ya, adab juga penting, jadi harus diajarkan dulu adab kepada anak-anak sebelum belajar ilmu agama, supaya anak-anak ini tahu bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana mencintai sesama muslim, sehingga dia bisa menempatkan diri di mana-mana. Adab dulu, kemudian baru diajari ilmu-ilmu agama. Ini ibu dari Harun ar-Rasyid. Kemudian ada seorang wanita yang bernama Khonza, ya, Khonza pada masa-masa kenabian. Ya, jadi beliau ini punya 4 putra yang syahid secara bersamaan dalam satu perang. Ya, beliau tidak sedih. Jadi hasil dari didikan beliau memiliki anak-anak yang mempunyai mental pejuang, ya, untuk membela agama. Mungkin Bapak atau Ibu bertanya, kok perang terus enggak, Pak? Jadi Islam itu tidak perang kalau tidak diserang dulu. Ya, jangan menganggap bahwa Islam ini suka perang, sangat salah. Ya, jadi umat Islam, ya, Nabi mengajarkan kita ini nggak boleh nyerang dulu, kecuali mereka nyerang baru dilawan. Nah, itu umat Islam namanya, ya. Umat Islam nggak boleh dului nyerang, nggak boleh. Maka perang-perang yang terjadi itu hampir selalu yang menjadi penyebabnya ya musuh-musuh Islam. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa ini zaman berbeda, sehingga anak-anak kita hari ini yang mereka lihat itu bukan orang-orang yang mempunyai kemuliaan dari sisi agama. Ya. Yang kita lihat hari ini, anak-anak kita itu mengidolakan artis-artis Korea, mengidolakan pemain sepak bola. Nah, ini bahaya, Pak. Ya, bahaya. Karena apa? Nabi itu mengatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau idolakan. Ya, sementara yang diidolakan artis-artis yang tidak beragama Islam. Nah, ini kan bahaya. Nanti di mana dia berada di akhirat itu nanti yang cinta, yang mengidolakan ini akan bersama-sama mereka. Ya, jadi ajarkan kepada anak-anak ini untuk mencintai nabinya, untuk mencintai para sahabat Nabi, untuk mencintai ulama-ulama besar, untuk mencintai pejuang-pejuang Islam. Ya, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang tumbuh sebagai anak-anak yang mencintai agamanya, mencintai Al-Quran, mencintai nabinya, dan ini akan berpengaruh besar nanti sehingga dia akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, dan anak-anak yang bertakwa. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin tidak terlalu banyak, saya hanya ingin mengatakan hari ini kita hidup di zaman berbeda, sehingga hati-hati mendidik anak. Tidak cukup hanya sekolah umum misalnya, sekolah yang setiap hari mereka hadiri, tidak cukup. Harus diberikan ilmu-ilmu tambahan tentang agama. Rajin-rajin datang ke pengajian, rajin-rajin datang ke masjid, ya, untuk mempelajari agamanya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.